Oke guys, ini adalah Taman Mini Pintu 3. Jadi Taman Mini Pintu 3 itu untuk kendaraan pribadi. Kalau pintu 1 yang dulu pintu utama itu menjadi pintu masuk untuk bis. Jadi ini nanti bawah jalan tol ya, muter balik ke Kampung Rambutan atau Cilangkap. Nah, ini pintu 3-nya khusus buat kendaraan mobil, motor, sepeda. Ini ada video tokonya dan kita akan jalan ke pintu khusus pejalan kaki. Oke. Nah, di situ sebenarnya ada haltenya juga sih. Jadi kalau naik angkot atau kendaraan umum atau Jaklingko itu bisa turun di halte situ. Terus nanti kita bisa tinggal masuk. Nah, ada petunjuk pejalan kaki, cuma memang saya juga baru pertama kali, jadi nggak tahu juga. Oke, kita akan lihat saja. Ini pejalan kaki. Dan ini pembelian tiketnya, ini loketnya. Nanti kita coba tanya dulu ya. Oke, sekian dulu. Oke, jadi kita sudah masuk dan ini pembayaran bisa pakai kartu ATM, kartu debit. Petugasnya bisa scan QRIS. Mesinnya sayangnya masih belum bisa. Dan kita langsung masuk ke kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Oh, ini langsung ke Keong mas, guys. Asik juga ya. Jadi turun angkot atau turun transportasi umum buat yang jalan kaki langsung menuju ke Keong Mas. Dan ini apa ya? Saya terasa lebih modern aja sih, musik di mana-mana buat olahraga. Oke lah. Oh iya, harga tiket masuknya tadi 25.000. Nanti kita dikasih semacam kertas ini QRIS scan. Oke ya. Harganya 25.000 nih, 25.000 kelihatan nggak ya? Nah, 25.000. Kalau kita beli langsung di tempat 25.000, tapi kalau kita pakai pembayaran duluan ya, jadi kalau kita membayar beli online itu malah tadi saya coba pakai virtual account justru kena biaya 5.000 lagi jadi 30.000. Jadi mendingan bayar langsung sih. Oke, jadi ini konsep baru Taman Mini. Semua mobil tidak boleh keliling. Mobil hanya boleh parkir di area parkir. Nanti kemudian kita akan naik namanya shuttle bus. Ya, jadi jalanannya kalau dulu kan mobil bisa keliling sampai dalam. Ini mobil hanya boleh sampai area parkir saja. Habis itu nyambung ke shuttle bus. Tapi karena kita mau jalan-jalan ya kita jalan kaki aja ya guys, biar sehat. Nah itu shuttle busnya, kelihatan nggak ya? Ada shuttle bus guys. Ada shuttle busnya. Tapi nggak tahu, mungkin kalau pejabat boleh naik kali ya. Kalau orang VVIP mungkin boleh masuk kali ya. Tapi itu sudah ada tuh shuttle busnya, ada halte-halte tertentu. Ya kalau mau jalan silahkan, kalau mau naik shuttle busnya gratis juga. Silahkan, bebas. Silahkan dipilih. Soalnya kenceng juga loh. Itu Keong Mas. Nah, oke. Nah, itu shuttle busnya. Oke guys. Kita jalan-jalan dulu ya. Oke. Lanjut lagi. Ini adalah kereta gantungnya sudah sedikit dipermak ya gambarnya. Kita juga nggak tahu. Jadi ini adalah parkiran ya. Tadi banyak, hari Sabtu ini banyak yang beraktivitas dari korporasi maupun pengumpul-kumpul ya. Nah ini adalah Sasana Kriya Ballroom. Ada yang mau nikah di sini? Ya kalau sudah nikah jangan nikah lagi ya guys. Oke, ini Sasana Kriya. Tapi saya juga bingung kalau model begini oke lah lebih rapi. Tapi nanti bagaimana dengan harga makanannya? Apakah lebih mahal? Ini toko souvenir. Ada yang tahu ini toko apa dalam pewayangan? Ini juga ada toko pewayangannya. Oke. Nah, ini adalah Sasono Utomo. Kita nanti coba akan kelilingin Taman Mini dengan jalan kaki aja ya guys. Lebih sehat jalan. Oke, ini adalah istana anak-anak
Dulu tuh kayaknya temboknya tinggi deh, tapi sekarang jadi kayak Disneyland. Ini kayaknya dulu mengadopsi Disneyland ya. Cuma ada yang pernah ke atas nggak? Saya dulu seingat saya nggak pernah ke atas. Jadi ini masih ada bekas loketnya. Dulu itu kalau mau masuk kawasan ini tuh mesti bayar sendiri ya, sebelum masuk situ. Sekarang sudah terbuka, jadi sudah include di harga tiket. Itu adalah Anjungan Sulawesi. Jadi dibagi ya, ada trotoar buat jalan kaki, ada jalur sepeda, dan ada jalur lain yang buat kendaraan operasional atau tadi shuttle bus. Dan ini masing-masing ada halte bus. Nah, sini ada halte busnya. Jadi ada halte bus di beberapa titik. Cuma yang saya agak takjub ini memang istana anak-anak ini. Dulu tuh kayaknya karena di tembok ya, jadi kayak masuk tuh udah megah banget. Ini jadi nggak ada batasnya. Ya balik lagi lah, tergantung kebijakan ya. Dan di sini adalah Sulawesi Tenggara. Oke, next kita kemana lagi ya? Nah ini istana anak-anak nih, masih ada labelnya. Saya malah lupa di belakang ada apa ya. Kalau dulu tuh waktu saya masih kecil itu ada kayak telepon umum yang masukin koin ya, jadi kita bisa dengar cerita rakyat. Ada ada bawang merah, bawang putih, lain-lain. Nah ini istana anak-anak. Nggak tahu istananya apa ya belakang. Taman doang ya. Ada sendang sejodoh. Nah itu guys, ada sendang sejodoh. Sendangnya di mana nggak tahu. Iya, belakang emang ada pavilion sih seingat saya. Cuma dulu tuh kayak buat anak-anak, ini jadi kayak tanah kosong. Apakah suatu saat nanti akan dipakai oleh Anjungan lain? Khususnya dengan provinsi baru yang Indonesia ini lama-lama nambah provinsinya. Kita lihat saja beberapa tahun ke depan ya. Oke. Nah kalau di situ tuh ada namanya Hotel Desa Wisata, ada bis-bis. Biasanya kalau mengadakan acara itu bisa menginap di situ. Setahu saya terbuka untuk umum juga ya. Jadi silahkan dicari di internet berapa tarif kamarnya dan fasilitasnya apa. Kalau mau mencari suasana baru, nginap di dalam taman mini, bisa ke hotel tadi. Dan ini adalah museum paling epic, salah satu museum paling epic di Indonesia, yaitu Museum Komodo. Nah, kira-kira Komodo 2 itu lagi ngapain ya? Oke, dan kenapa epic? Karena dulu saya sangat kagum sekali. Bentuknya kayak komodo, ada kakinya, nah, itu ada kakinya, ada sisiknya, ada kepalanya, dan kita bisa naik ke atas loh. Seingat saya kita dulu bisa naik ke atas. Nah itu ada ventilasi kayak hidungnya, ada giginya, dan ada matanya. Dulu kita bisa naik ke atas, nggak tahu sekarang ya. Dan dulu saya kagum gimana cara bisa membangun begini ya untuk orang Indonesia. Oke, itu Museum Komodo, dan sebelah sini kita nyebrang aja deh. Ada halte bis lagi, jadi nanti bisnya tuh lewat berapa menit sekali itu saya lupa ya, bis listrik sehingga lebih ramah lingkungan. Dan di sini adalah Museum Perangko. Kalau teman-teman suka filateli ya, di sini adalah Museum Perangko. Oke. Ini dimiliki atau gimana mekanismenya nggak tahu lah. Pokoknya ini salah satu punyanya PT Pos Indonesia. Ada yang kerja di kantor pos? Komen di sini ya, karena saya nggak tahu nih ini punyanya PT Pos atau dikelola PT Pos atau seperti apa. Oke, dan zaman dulu ini ada kantor pos, ada ini apa? Kotak posnya. Nggak tahu sekarang nih. Museum Perangko. Ya, itu. Kalau kelihatan logo kecil belakang tuh yang PT Pos Indonesia. Oke, sekian, kita coba lihat tempat lain lagi ya. Oke, kalau ini adalah Puspitek, Pusat Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Iptek ya, Puspitek. Nah, ini dulu kalau saya jadi anak kecil atau bahkan sampai sekarang tuh saya paling suka ke sini. Ya, memang ini nanti masuk bayar lagi, tetapi ini banyak hal-hal tentang sains yang menurut saya bagus banget ya. Kalau bahasa Inggrisnya Puspitek, jadi Indonesian Science Center. Bagus juga ya. Oke.
Nah, tiketnya berapa kita lihat nih. Tiket hanya 27.000 per orang. Tapi kalau Anda punya anak kecil, ini sangat worth it sekali. 27.500 memang belum masuk harga tiket Taman Mini ya, 25.000 tadi, tapi itu sangat worth it. Dan ini ada Taman Budaya Tionghoa sejak zaman Pak Gus Dur. Tionghoa diakui sama dengan warga negara Indonesia, memang harusnya dari dulu begitu ya. Cuma ya dulu zaman Orde Baru berbeda, sehingga adalah Taman Budaya Tionghoa dengan nuansa Tionghoa, ada ornamen-ornamen seperti barongsai dan lain sebagainya. Dan di sana adalah museum energi dari PLN atau gardu listrik ya, kayaknya museum energi deh ya. Nah, ini Tionghoanya masih sini tuh, Taman Tionghoa sampai ada pagodanya di atas. Bagus loh, kayak di Singkawang loh ya, atau di tempat-tempat lain yang ada pagodanya. Bukan pagoda, apa ya, kuil ya. Ya pokoknya ada menara gitu lah ya. Bagus loh buat foto-foto. Oke, kita lihat lagi di tempat lain. Sayangnya tolong ya, kedepannya jangan ngasih makan kucing liar di sini. Saya tahu kita sayang sama kucing, tapi jadi maaf, buang airnya sembarangan. Oke, jangan dicontoh. Oke, ini museum listrik punya PLN. Dan kayaknya ini juga ada pembangkitnya ya, kalau nggak salah di belakangnya ya. Yang suka kelistrikan, anak teknik elektro, atau yang mau masuk PLN, boleh dicoba nih museum listrik. Jadi dulu waktu zaman Orde Baru tuh PLN dan Pertamina salah satu yang BUMN yang cukup besar, sehingga mereka juga dikasih tanah, jadi bangun museum listrik. Dan sini ada museum minyak dan gas bumi. Kalau zaman dulu kita tuh terkenal dengan migas, minyak dan gas bumi, eksportir anggota OPEC, tapi sekarang sudah tidak. Oke, ini museum minyak dan gas bumi, harusnya dia punya Pertamina yang ngelola, tapi nggak tahu sekarang apa udah diganti. Dan di sini ini jadi zaman dulu kita ada KTT APEC, ASEAN Pacific Economic Corporation kalau tidak salah ya, kalau salah kalau koreksi. Jadi zaman dulu itu ingat saya tahun 95 ya, atau siapa ya, sampai presiden Amerika Serikat ya, APEC itu ada Jepang segala macem, itu datang ke sini menanam pohon di sebelah sana, tuh pohon-pohon dari sana. Oh sorry, bukan APEC, non-blok ya, KTT non-blok. Jadi ini bukan presiden Amerika berarti. Ini monumen negara persahabatan negara-negara non-blok ya, zaman Pak Harto tahun 92 ternyata. Kalau APEC itu 95 ya, kalau non-blok 92. Jadi mereka diajak ke sini, itu Butin Soeharto masih ada. Kemudian mengunjungi Taman Mini dan mereka kagum ya. Karena untuk kelas ukuran Indonesia punya Taman Mini tuh oke, cuma sayangnya ya ada yang kotor juga ya, graffiti di mana-mana. Dan mereka itu seingat saya menanam pohon satu-satu tuh. Museum Persahabatan Non-Blok. Jadi kita tahun 70-an 80-an itu ada dua blok, blok barat, blok kapitalis dan blok komunis, dan dipimpin oleh Uni Soviet atau Rusia. Kalau sekarang bloknya sudah beda lagi ya. Tapi dulu ada dua blok besar dan Indonesia menginisiasi supaya kita tidak ngeblok ke salah satu, tapi kita non-blok. Nah, Indonesia, dulu India gitu ya. Jadi banyak negara-negara dan dibikinlah KTT non-blok tahun 92. Dan waktu itu ditanam pohon-pohon dari tahun 92 sampai tahun 2023, berarti sekitar 30 tahun pohonnya sudah seperti ini. Oke, nah itulah ceritanya ya. Ini pohonnya, coba kita lihat ada satu pohonnya ya. Ini pohon siapa ya? Ini pohon cemara dari negara Liberia. Tapi mungkin biasa cemara di Liberia, ini pohonnya daunnya udah tinggal dikit. Ya kira-kira gitulah, masing-masing ada tamannya ya. Oke, kita lanjut ke tempat lain. Ini halte busnya. Ya, ada halte busnya. Dan di situ adalah taman burung.
Nah, ini halte busnya, tapi ada naik. Nah, ini bus listriknya nih guys, apa namanya, biasanya ada singkatannya. Becek pak. Ya, makasih pak. Nah, ini dia berputar di situ ya. Ini Taman Burung Nusantara. Ada penyewaan sepeda juga. Dan situ kayaknya ada pintu timur kalau nggak salah ya. Sebelah sana. Nggak tahu bisa masuk atau tidak. Taman Burung ini salah satu yang legend menurut saya. Dan sudah banyak perubahan jadi lebih segar. Dulu tuh nggak ada bambu-bambu atau kayu-kayu begini ya. Dan sudah sangat segar sekali. Titik turun rombongan bis. Emang bis boleh masuk ya ke sini ya? Nggak tahu ya, saya nggak tahu yang itu. Mungkin juga boleh, mungkin juga tidak. Ya. Ini logo Taman Mini adalah Hanoman. Taman Burung. Jadi diresmikan juga oleh Pak Harto tahun 87. Wah, ini keren sekali nih. Tahun 87. Oke. Sudah ada renovasi juga tahun 2019 oleh, silakan lihat sendiri ya. Bagus sih. Nah, itu burung asli tuh. Nah, itu asli loh. Gede-gede begitu, bebas terbang. Tapi kok nggak terbang keluar ya? Oke, kita jalan ya. Nggak ada, ini loket tiketnya masih tutup ya, kita mau jalan-jalan dulu, cuma nggak tahu harga tiketnya berapa tuh. Lihat pemandangannya bagus banget ya, udah kayak simple sih, cuma dikasih kayu sama tali, tapi bisa bagus juga, bisa bagus ya. Nah, dalam ini ternyata ada kayak tempat istirahatnya, kafe-kafe gini. Ini yang dulu mungkin belum kepikiran ya. Sekarang dibikin lebih friendly, user friendly, sehingga orang juga nyaman kalau mau ke Taman Burung. Oke, itu suaranya saja bisa kedengaran. Nanti kalau kita sempat kita kesini, tapi kalau tidak ya mungkin next time. Oke, kita lihat lagi ada apa di Taman Mini Indonesia Indah. Oke, satu lagi, ini adalah anjungan provinsi baru. Jadi paling kanan itu adalah Bangka Belitung. Di sini anjungan provinsi Banten. Padahal Banten itu termasuk besar ya. Cuma karena dia terlambat, maka hanya dapat tanah kecil. Anjungan provinsi Maluku Utara. Kemudian anjungan provinsi apa nih? Ini Maluku Utara sedang dibangun. Provinsi Gorontalo. Oke. Ada provinsi Kepulauan Riau warna kuning. Kemudian di sini apa nih? Sulawesi Barat nih, sebelahnya kuning nih. Anjungan provinsi Sulawesi Barat. Dan paling ujung ini harusnya Papua Barat nih. Ya, karena ada kasuarinya. Oke. Jadi itu, dan kelihatannya dulu itu seingat saya dulu itu ada rel kereta api di sini, tapi apa sudah dihilangkan atau bagaimana ya, dijadikan trotoar ya. Dulu tuh kalau masih kecil ada kereta api yang jalan lewat bawah ya, jadi kita keliling taman ini naik kereta api. Zaman dulu tuh udah wah sangat keren sekali ya, tapi saya belum nemu relnya. Apakah sudah diganti, sudah ditimbun atau bagaimana, saya nggak tahu ya. Oke, ini anjungan Kalimantan Tengah, dan ini adalah sebetulnya nggak tahu nih tanahnya punya siapa atau dikelola oleh siapa gitu ya, sehingga seperti ini. Ini ada satu tempat juga namanya Taman Piknik Garden. Ini bisa apakah bisa di rumput boleh, saya nggak tahu juga ya. Silahkan komen buat yang lebih tahu ya.
Oke, jadi begitu. Kita nyebrang saja. Di sini ada museum pemadam kebakaran sekaligus pemadam kebakaran aktif. Jadi ada museumnya, ini punya Pemprov DKI. Selamat datang di Museum Pemadam Kebakaran. Dan ini juga sekaligus pos pemadam kebakaran. Jadi aktif ya. Ada mesin, ada mobil lama tuh. Mobil lama sudah nggak jalan. Kalau yang depan ini masih jalan nih, lebih modern lagi. Oke, begitu saja. Kita lihat lagi ada apa di Taman Mini Indonesia Indah. Oke, kita ada di Anjungan, Kalimantan Barat. Jadi ini Kalimantan Barat ini termasuk besar. Nah, dia tuh ada model rumah adat Melayu. Nah, ini warna kuning. Ada panggungnya dan sebelah kanannya adalah rumah adat Dayak. Jadi memang di Kalimantan Barat ini ada dua suku atau dua kelompok yang cukup besar, yaitu Melayu dan Dayak. Dan sini ada filosofinya adalah jembatan menghubungkan antara rumah adat Melayu tadi dan tempat saya berdiri yaitu Dayak. Dan ini ceritanya mungkin sungai ya. Kalau dulu tuh ada Sungai Kapuas yang cukup besar ya. Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Dan warnanya ya mirip begini sih. Coklat-coklat begini. Oke, di situ ada Tugu Katulistiwa. Kalau teman-teman pernah ke Pontianak, jangan lupa berfoto di Tugu Katulistiwa karena merupakan salah satu kota yang dilewati oleh garis Katulistiwa. Oke, sekian dari saya. Dan situ adalah archipelagonya. Nanti kita keliling lagi. Nah, ini juga salah satu legacy dari Orde Baru, yaitu Museum Penerangan. Kalau yang anak-anak 80-an, 90-an pasti tahu, zaman dulu tuh ada namanya Departemen Penerangan yang dipimpin oleh almarhum Bapak Harmoko. Itu memang spesialis menerangkan kepada rakyat Indonesia, maksud dari Pak Harto, Presiden Soeharto. Dan ini nggak tahu dikelola siapa ya, Menkominfo mungkin ya. Dan ini adalah Museum Penerangan karena memang zaman dulu kita masih gelap ya, perlu penerangan lah. Jadi saya juga belum pernah masuk ke dalam. Kalau yang sudah pernah masuk silahkan komen di sini ya. Oke, jadi memang parkirannya di situ, depan situ ada elevated car park, jadi parkiran bertingkat, mobil parkir situ, kemudian naik tadi bis listrik tadi ya, ada haltenya, cukup banyak haltenya. Silahkan parkir, bisa sewa sepeda juga, cuma kita mau jalan dulu lah ya. Ini juga ada pintu samping nih, kadang dibuka kadang tidak ya, ini tembus ke dekat lubang buaya kayaknya. Oke, sekian dulu. Di sini juga ada Anjungan Jambi. Ada tulisannya adat nandak lekang dek panas dak kapuk dek hujan titian teras betanggo batu. Artinya apa? Komen di bawah. Oke. Ini adalah lokomotif yang kayaknya dulu dipakai buat menarik kereta kereta yang di bawah ya. Ini kayaknya singkat saya dulu nih stasiun deh. Jadi ini stasiun, ada relnya. Dan ini adalah kereta apinya ya, lokomotifnya TC 1011 dibuat oleh siapa nih? Bahasa Jerman sepertinya ya. Tahun 1921. Ini relnya begini. Dia kayaknya masih pakai lebar rel yang masih kecil banget nih. Ya, emang rel kecil dia, bukan rel besar. Seingat saya begitu. Ya. Dan ini juga kayak lokomotif yang dipakai buat narik kereta kelinci ya. Sayangnya itu tadi sudah tidak dipakai karena memang Taman Mini harus dimodernisasi. Ini dibuat di Bremen. Oke, tahun berapa nggak kelihatan juga nih. Ini tempatnya masih begini nih. Ya. Skoma.
tahunnya nggak kelihatan ya. Oke, lah kondisinya. Jadi kereta apinya tinggal di situ. Oke, saya tanahnya becek, jadi kita balik lagi ya. Memang saya nggak tahu juga nih yang atas monorail atau kereta angin, sebenarnya bukan monorail dia pakai angin. Apakah masih jalan atau tidak? Mungkin kalau di atas agak sayang sih ya ngerubuinnya. Di depan juga ada Contemporary Art Gallery CAG buat seni-seni kontemporer. Jadi kita yang suka baru-baru silahkan dilihat sini ya. Di sini juga sudah ada merchandise store ya. Merchandise, ada ATM BNI juga. Nah, ini merchandise-nya silahkan ya kalau mau ini. Ada kaos, ada segala macam. Udah modern loh, bagus-bagus loh. Buat ajak anak-anak oke lah, ada tumbler juga. Kayaknya boleh juga itu. Bagus. Ada ATM juga, jadi tidak perlu takut kalau tidak bawa uang tunai. Lagian sekarang juga sudah banyak yang bisa cashless. Oke, kita jalan lagi. Ini adalah atas Contemporary Art Gallery CAG. Cuma tadi bukanya masih jam 8, jadi ya oke lah. Ya, ini ada kucing yang santai sekali di taman ini. Ya, walaupun kita sayang kucing, tapi tolong jangan juga memberikan kucing itu makanan gitu ya. Kalau bisa sih, kalau memang sayang ya bawa pulang aja. Karena kalau kasih di jalanan ya kucingnya happy, dia beranak tambah banyak, kotorannya kemana-mana. Orang lain yang jalan kena kotorannya juga. Oke, kalau suka kucing silahkan pelihara di rumah masing-masing, di kos, di apa silahkan ya. Silahkan dibawa pulang kalau mau begitu. Jadi ini adalah monumen yang atau tugu yang ada di Taman Mini. Sekilas mirip Monas ya. Ada air mancurnya juga. Dan tepat di depan monumen ini ada apa ini? Pendopo. Dijaga oleh dua patung kanan kiri. Ada kereta kencana. Dan buat yang sempat merasakan masa-masa SD di zaman Pak Harto, pasti kenal dengan sosok almarhumah. Beliau ini adalah Ibu Tien Soeharto. Ya, Ibu Tien Soeharto ini adalah pemrakarsa dan pembangun Taman Mini Indonesia Indah. Jadi diresmikannya tahun 75 itu. Bayangkan tahun 75 sudah punya pikiran visioner ya, kesan dan pesan. Putin memiliki jiwa yang besar dan semangat juang yang tinggi, tumpukan rasa cinta tanah air, bina kekompakan dan kerukunan antar generasi. Ingat, lestarinya negeri ini, tercinta ini sangat tergantung pada utuhnya kesatuan dan persatuan. Bagus banget ya. Jadi ini adalah Taman Legenda Keongmas, salah satu hiburan legend buat anak-anak ya, karena ada dinosaurus di belakang tuh, ada kinti raksasanya. Oke. Tapi sayang sekali wahana Taman Legenda ini belum dapat beroperasi karena belum ada kesepakatan antara pengelola wahana ini dengan pengelola Taman Mini Indonesia Indah yang saat ini sudah dipegang oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan selanjutnya. Ya, sebetulnya nih mungkin terkait dengan pembagian fee atau sewa ya. Padahal menurut saya sih ini worth it banget sih buat bawa anak-anak ngeliatin apa dinosaurus ya. Ada museum Asmat juga, ada macam-macam lah ya. Kita berharap bisa segera berjalan dengan baik ya. Di sini ada pura dan menyambut hari raya Nyepi Galungan dan sebentar lagi ini ya. Terima kasih. Ini juga sudah ada apa nih, vihara ya kalau Buddha ya, Buddha vihara. Oke. Ya, kalau tadi ada gereja, ada masjid juga, dan ada di depan juga ada yang buat kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa.
Dan ini jadi yang boleh lewat di dalam tuh hanya mobil listrik kayaknya. Ya, kayaknya hanya mobil listrik, sepeda listrik dan sebagainya. Di atas ini ada, dulu bentuknya nggak kayak gini deh. Kok jadi lucu ya, kotak ya. Jadi ini dulu yang wahana angin, sebenarnya pakai angin dia, pakai kompresor buat mendorong. Tapi dulu kayaknya lebih panjang. Ini kok jadi kotak-kotak kecil begini ya. Nah, ini saya juga nggak tahu nih. Belum pernah nyoba juga sih. Apakah gratis, ataukah bayar, ataukah beroperasi atau tidak, saya juga nggak tahu nih. Tapi jadi lucu ya, kayak bis apa ya, kayak kotak begitu ya. Ada yang sudah pernah naik, silahkan komen di sini ya. Oke. Ini adalah peta Taman Mini dan ini pintu 1 untuk bis. Ada parkir utara, kereta gantung, gedung parkir tadi yang elevated. Itu Tugu Api Pancasila, parkir selatan. Kita tadi masuk di pintu 3 dan pintu pejalan kaki. Pintu 3 langsung ke Keong Mas tadi. Dan ini sudah ada peta Indonesia ya, Archipelago. Istana anak-anak yang sudah mulai dibuka tadi, Museum Transportasi, Museum Komodo, Taman Budaya Tionghoa, ada Museum Hakka, Museum Listrik, Science Center, Taman Burung ini yang favorit, dan ini ada provinsi kecil di sekitar sini ya. Nah, ini peta Taman Mini. Oke, jadi kita ada di halte Museum Air Tawar. Ada kemudian ini juga ada jalur selatan seperti inilah ya, bisa dilihat saja. Dan itu juga ada penyewaan sepeda, 1 jamnya kalau nggak salah sekitar 25 ribuan. Ya, di sini ada anjungan di Yogyakarta dan ada yang jual gudeg nih. Gudeg cukup legend di Taman Mini, namanya gudeg kuning. Oke, silahkan mencoba bagi yang mau. Bagi Jawa Tengah juga ada jualan dawet biasanya ya, yang jual Jawa Tengah. Oke, sekian, kita lihat yang lain lagi ya. Kalau kesini belok kiri adalah Museum Dunia Air Tawar dan Dunia Serangga. Oke, kita sudah sekitar 2 jam berjalan kaki di Taman Mini, sudah cukup berkeringat dan saat ini kita akan keluar. Untuk berjalan kaki, untuk keluarnya sama dengan pintu masuk ya, yang tadi di gerbang 3. Yang sebelah kanan itu adalah yang untuk kendaraan maupun sepeda. Kalau pejalan kaki murni di sini. Ini langsung Keong Mas. Kita tidak masuk ke museum-museum karena harus bayar lagi. Tapi buat yang mau masuk silahkan. Ada infonya di internet, silahkan dicari. Kesannya bagi pejalan kaki menurut saya sekarang lebih ramah untuk pejalan kaki ya. Cuma buat yang bawa anak kecil mungkin agak repot karena harus parkir dan nyambung lagi. Oke, mungkin sekian kalau dari saya begitu. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat berkunjung ke Taman Mini.